Oke, di sini aku mau videoin sesuatu. Kita mau nonton yang serem-serem. Ini kalian ntar tahan diri. Ini aku udah siapin. Oke, aku ini. Nah, mari kita lihat. Kalian harus apa ya? Harus bertahan. Kalian harus tahan. Kalau nggak mau takut scroll ya. Bye. Maaf, keceplosan. Oke. Ini gimana ceritanya, Pak? Nggak tahu. Nggak lihat kejadiannya? Hah? Nggak lihat kejadiannya? Iya. Cara mau kayak gini. Berarti kayak pandemi. Nggak lihat kejadiannya? Hah? Nggak lihat kejadian.这个好喝吗？就在前面。 Jalan asrama nih. Mana tahu ada yang kenal kan kawan-kawan. Ini nomor BK-nya nih, ya. Nih, mana tahu entah family, saudara, nggak tahu lah, Wak, ya kan. Pokoknya ngasih. Soalnya ketusuk. Sumpah banget deh. Takut. Informasi aja sama kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan ya. Dua orang ini kan ya. Dikasihin loh. Aku kasihan loh dengan mobilnya. Maaf keceplosan. Maaf. Oke, maaf ya. Jadi ini ya, dua orang ini kayaknya ketabrak. Hancur parah guys. Ketabrak batu kah atau kedungkal gitu. Ada dua hal di dunia ini yang pasti akan didapat oleh Orang itu meninggal dunia. Sumpah. setiap manusia. Dan dua hal tersebut adalah rezeki dan kematian. Meski begitu, manusia tak akan pernah tahu kapan rezeki dan kematian itu datang kepadanya. Dan dalam beberapa video berikut ini memperlihatkan momen-momen video yang ternyata video tersebut merupakan video terakhir sebelum orang-orang yang ada di dalam video itu meninggal. Dan kali ini kita bakalan bahas beberapa momen terakhir sebelum insiden yang terekam kamera. Sumpah kayak gitu bentuknya. Aku reaction video. Serem-serem. Ya, terus kali. Wah. Kita lanjut. Meski membawa kartu Indonesia Sehat, seorang pasien wanita di Padang, Sumatera Barat diduga ditolak rumah sakit RSUD Rasidin dengan alasan bukan pasien gawat darurat, hingga akhirnya pasien wanita tersebut meninggal dunia. Desi Rianti, warga Kelurahan Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, mengalami sesak nafas dan sampai di IGD RSUD Rasidin Padang. Dia diantar keluarganya pada Sabtu dini hari 31 Mei 2025 dengan membawa kartu Indonesia Sehat. Namun oknum petugas medis di IGD Aku nggak bisa tahanin, sumpah. Mau nangis. Mataku mau keluar, sumpah. RSUD Rasidin menilai penyakit Desi tidak masuk kategori gawat darurat sehingga dia dianggap tidak butuh penanganan segera. Bahkan oknum petugas tersebut menyarankan untuk dilayani ke poli umum. Karena keterbatasan biaya, Desi dibawa pulang oleh keluarga.
Kondisi Desi makin memburuk. Keluarga membawa Desi ke rumah sakit swasta yakni Rumah Sakit Siti Rahma. Namun nyawa tak tertolong dan meninggal dunia setelah melewati kondisi kritis. Ketua DPRD Padang Muharlion mengatakan jika kasus seperti ini sering terjadi, DPRD Padang akan memanggil pihak terkait seperti Direksi RSUD Padang, Kepala Dinas Kesehatan Padang, dan DPJS Padang. Wali Kota Padang yang datang langsung ke rumah duka sekaligus menyampaikan permintaan maaf dari pemerintah Kota Padang, berjanji akan mengusut tuntas persoalan tersebut dengan menurunkan tim dari Dinas Kesehatan dan Inspektorat. Sebuah video memperlihatkan momen terakhir sebuah keluarga bahagia sebelum mengalami kecelakaan maut. Tampak keluarga tersebut tengah bermain salju bersama dengan penuh kegembiraan dan dipenuhi canda dan tawa. Namun siapa menyangka video itu merupakan kenangan terakhir mereka sebelum mengalami kecelakaan di jalur Dieng. Mobil Ford kasihan banget coy. Mau nangis. Apa sih kayak Angkisa? Ini kalau aku nggak mau pergi mana-mana sumpah. Tragedi kayak gini aku takut banget. Tuner yang keluarga itu tumpangi jatuh ke sebuah jurang ketika mereka dalam perjalanan pulang setelah menghadiri acara 7 bulanan di Purbalingga. Dalam insiden tersebut seluruh penumpang meninggal dunia. Dikabarkan meninggal dunia untuk kondisi di lokasi meninggal dunia. Tapi saya. Duit? Itu bisa beli apa ya? Duit mak, duit banyak coba juta. Ada tim yang evakuasi dari tim kita. Orangnya nggak salah lewat kan? Nanti salah lewat. Sumpah. Angin GP-nya nggak ketawa sama sekali sumpah. NP di sini semua meninggal dunia. Pirangbong 4 orang. Mungkin berarti mau kena kabur tadi. Hao喝吗？就在前面。Sebuah kisah tragis dialami oleh seorang TikToker asal Cina bernama Gan Suojiong karena berakhir meninggal dunia saat live streaming untuk kontennya. Gan Suojiong yang lebih dikenal dengan nama Fatih Goes to Africa ini memang terkenal dengan konten kulineran. Namun dalam live streaming yang dilakukan Gan pada 4 Desember 2022 menjadi akhir bagi hidupnya. Saat itu Gan sedang berjalan-jalan di kota Kathmandu, ibu kota negara Nepal. Namun tiba-tiba muncul seorang pria yang tanpa babi bu langsung melakukan penusukan terhadap Gan. Akibat penusukan ini, Gan mengalami luka yang sangat serius dan berlumuran darah. Singkat cerita, Gan akhirnya meninggal dunia dan pelaku berhasil ditangkap. Dan ternyata pelaku penusukan ini bukanlah orang asing bagi Gan, melainkan teman dari Gan itu sendiri. Pelaku yang bernama Feng Senyum yang dikenal dengan nama panggilan Ayun di dunia maya ditangkap oleh polisi setempat terkait dengan penusukan tersebut. Menurut laporan awal, Feng yang tinggal di Nepal mengaku menyimpan dendam terhadap Gan yang bermula dari banyak perselisihan yang tidak disebutkan dan utang yang belum terselesaikan. Utang? 好喝吗？就在前面。Soalnya senang banget tiba-tiba terjadi kayak gini sih, aku gak bisa nahan mau nangis.
Dalam video yang satu ini memperlihatkan momen seorang kernet mobil pickup yang merekam perjalanannya sebelum mengalami kecelakaan maut di jalan tol Pekalongan. Terlihat mobil pickup tersebut ringsek total di bagian depan dan terselip di bagian belakang truk. Akibat kejadian ini, si kernet yang sebelumnya melakukan rekaman video itu meninggal dunia. Dan si sopir diketahui selamat dan mengalami luka-luka. Bang, kok bener mobilnya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebuah video merekam momen para siswa-siswi Lingga Kencana yang tengah bersiap untuk naik bus. Dan siapa sangka video tersebut ternyata merupakan momen terakhir para siswa-siswi itu sebelum mengalami kecelakaan maut di wilayah Ciater, Jawa Barat. Diketahui para siswa-siswi ini barulah lulus dan merayakan kelulusan di Lembang, Bandung, sehari sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi. Bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang menuju ke Depok. Dan dalam kecelakaan maut ini dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia. Dan yang membuat insiden kecelakaan ini menjadi sangat viral. Hal itu dikarenakan salah satu siswa yang berada di dalam bus melakukan siaran langsung di media sosial. Di detik-detik sebelum kecelakaan, bus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Terlihat di tengah siaran langsungnya terdengar suara teriakan dan suara keras yang menandakan bahwa detik itulah kecelakaan itu terjadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sumpah guys, gua kecelakaan, Cok. Gua kecelakaan. Bentar ya guys ya, bentar ya. Belakangnya. Remnya belum. Orangnya masih senang. Alamak, gua kalau itu sih langsung kalau kayak goyang-goyang, gua buka pintu tuh langsung gua loncat, sumpah. Ketika aku jurang, nggak tahu, meninggal aja, enggaknya. Wow. Sebuah minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Bojonegoro mengalami kecelakaan di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Minibus yang mengangkut 16 penumpang tersebut diduga mengalami remblong. Dan ternyata rombongan wisatawan tersebut sempat mengabadikan kebersamaan mereka sesaat sebelum terjadinya kecelakaan. Terlihat dalam video mereka sedang makan bersama 1 jam sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Akibat insiden mengerikan ini, 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia di tempat. Kekuatan benturan yang begitu hebat membuat beberapa penumpang terlempar keluar dari kendaraan.
Sebuah mobil yang membawa 8 mahasiswa UIN Antasari mengalami kecelakaan tunggal. Sebelum kecelakaan, 8 mahasiswa tersebut sempat merekam momen kebersamaan mereka di dalam mobil. Mereka tampak menyanyi bersama dalam perjalanan menuju Pantai Angsana untuk ikut dalam sebuah kegiatan alam. Diduga kuat, mobil yang dikendarai tersebut melaju dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan si pengendara kehilangan kendali dan akhirnya terguling. Akibatnya si pengendara dan 2 penumpang terlempar keluar dan meninggal di tempat. Sedangkan 5 penumpang yang masih berada di dalam mobil selamat meski mengalami luka-luka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hendak kemana? Pantai. Di sini aku pernah naik mobil. Waktu itu mobilnya tuh kayak ditendang. Kira gitu ketabrak gitu. Tuh supirnya tuh langsung dimarahin. Gak ada bun-bun. Gak gila kali kalau di bun-bun sih. Gak ada bun-bun, jujur ya. Oh, ada bun-bun. Jujur dia nendangin orangnya. Ditendang deh, gua gak tahu. Yaudah, mari kita lanjut. Yang sana. Penajam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu peluk menjagamu selamat tinggal. Yang aku cinta semua kisah. Ya Allah, hai, ini motor terbalik. Lama bang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terbalik. Ya Allah. Gua mau deh. Oke, yang kedua katanya jadi ya. Lagi satu. Lanjut aja. Ini nah bakar sampah pas di depan rumah nih. Ya. Tuh. Ada otak. Asal kalian tahu, salah satu anugerah dari Tuhan yang wajib banget disyukuri adalah punya tetangga yang baik. Walau mungkin tak bisa seakrab atau seideal yang kita mau. Setidaknya punya tetangga yang tak kepo dan tak banyak drama, itu sudah jadi impian semua orang. Tapi kenyataannya, di dunia ini ternyata ada tipe tetangga yang kelakuannya benar-benar di luar nalar. Di video kali ini, kita bakal membahas deretan aksi tetangga iri hati yang sempat terekam kamera. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan kekesalan seorang wanita yang akses rumahnya tertutup total oleh mobil tetangga. Ironisnya, garasi pemilik mobil tersebut justru kosong melompong, sementara si pemilik malah asyik bepergian keluar kota. Akibat ego tetangganya ini, wanita tersebut sampai kesulitan untuk masuk ke rumahnya sendiri. Demi mengurai benang kusut, ketua RT setempat akhirnya turun tangan. Setelah mengantongi izin dari pemilik mobil, Pak RT terpaksa membobol rumah tersebut demi mengambil kunci cadang. Gila. Berarti sama tuh. Hai guys, ngomongin soal aksi para maling emang gak ada habisnya. Gak cuma meresahkan, aksi para maling ini juga sangat merugikan bagi... Balik lagi sama calon sarjana. Ketika keadilan tidak datang, sebagian orang memilih mengambilnya dengan tangan mereka sendiri. Tapi bagi sebagian lainnya, balas dendam bukan sekedar pembalasan. Dalam sejarah manusia, ada cerita-cerita balas dendam yang begitu ekstrim, sadis, dan tidak pernah terbayangkan sampai ini membuat kalian pasti bertanya-tanya. Siapa sih sebenarnya tuh yang jahat? Udah penasaran? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan mari langsung aja kita bahas. Nomor 8. Marian Bahmer. Ada seorang ibu tunggal yang cuma ingin hidup tenang bareng anaknya, yaitu anak. Tapi sayangnya, impian itu harus hancur karena putrinya yang baru usia 7 tahun ini dibunuh oleh Klaus Grabowski. Nah, Klaus ini sebenarnya udah punya catatan kriminal soal pelecehan anak, tapi masih aja dibiarkan bebas ya teman-teman. Dan bukannya tobat, dia malah berbuat kejahatan lagi, dimana kali ini
dan juga membunuh anak, lalu membuang jasadnya begitu aja. Polisi pun singkat cerita berhasil menangkap dirinya. Nah, tapi saat sidang di pengadilan Jerman, gak ada yang nyangka ya kalau sang ibu yaitu Marian ini tiba-tiba menembak Klaus 8 kali dengan sebuah pistol. Marian pun langsung diamankan polisi tanpa perlawanan dan wajahnya juga terlihat lega, seolah-olah sudah membalaskan dendam anaknya itu ya. Ya, lagian siapa sih yang gak murka kalau anaknya sendiri tuh digituin? Namun secara hukum, Marian tetap harus dihukum. Dia dijatuhi 6 tahun penjara karena pembunuhan dan juga kepemilikan senjata ilegal. Nomor 7. Nyoto. Desa Seruni, Lumajang pernah jadi saksi tragedi berdarah gara-gara sebuah dendam lama. Jadi pada tahun 2015, Nyoto ini lagi kerja di Malaysia ya teman-teman. Nah, ayahnya yaitu Nasari lagi ada di rumah. Suatu hari, sepeda Nasari ini gak sengaja nyenggol Sahid yang lagi bawa celurit. Sahid marah pada saat itu dan langsung nyerang Nasari pakai celurit sampai berujung parah. Ya, walau Sahid akhirnya menyerahkan diri ke polisi, namun Nasari ini berujung meninggal setelah 6 hari dirawat. Singkat cerita, 8 tahun berlalu dan Sahid pun sudah bebas dari penjara. Tapi dendam Nyoto tidak pernah hilang ya teman-teman. Sehingga di tahun 2023-nya, Nyoto ini datang ke rumah Sahid dan membalas dendam ayahnya itu dengan menggunakan celurit juga. Nomor 6. Marvin Himeyer. Siapa yang nyangka kalau Marvin, seorang pemilik bengkel knalpot, mendadak mengubah bulldozernya jadi mesin penghancur bernama Killdozer. Jadi selama setahun lebih, Marvin tuh diam-diam memodif bulldozer Komatsu D355A miliknya dengan baja, beton, dan juga kamera untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Padahal ini tuh bukan masa perang ya, tapi dia tuh tetap jalan keliling kota dengan merusak 13 bangunan ya teman-teman, mulai dari balai kota, bank, sampai rumah mantan wali kota juga. Selama 2 jam lebih, polisi dan tentara berusaha nyetopin si Marvin ini dengan berbagai cara, namun tidak ada yang berhasil. Nah, akhirnya waktu bulldozernya nyangkut di toko, Marvin ini mengakhiri hidupnya sendiri. Walaupun gak ada korban jiwa, tapi dari kejadian ini tetap bikin rugi materi yang besar banget kan? Kisah ini ujung-ujungnya dianggap sebagai simbol amarah rakyat kecil yang merasa gak dapat keadilan sampai berani melawan sistem pemerintah dengan caranya sendiri. Ya, kayak gitu dong. Nomor 5. Ken McElroy. Ken McElroy ini adalah seorang pria yang sudah 21 kali diadili karena berbagai kejahatan, mulai dari pencurian sampai pemerkosaan, tapi anehnya selalu lolos dari hukuman. Bukan karena menyuap hakim, tapi dia tuh sering mengintimidasi saksi dan juga para korban sehingga tidak ada yang berani melawan. Nah, setelah lama bebas berbuat seenaknya, di tahun 1981 saat lagi duduk bareng istrinya di depan toko gitu, tiba-tiba dia tuh ditembak dan juga tewas di tempat. Padahal ada 30 saksi yang melihat kejadian itu, tapi tidak ada satupun yang mau ngaku lihat pelakunya ya guys. Bahkan pas sang istri bilang pelakunya adalah Dale Clement, yaitu seorang pemilik bar, gak ada bukti yang menguatkan tuduhannya itu. Alhasil kasus ini dianggap gak selesai dan menjadi misteri atas siapa pembunuhnya. Gila ya, mungkin satu kota itu udah enak kali ya ngeliat dia. Sampai-sampai dibunuh di tempat umum pun gak ada yang mau nolongin sama sekali guys. Nomor 4. Gary Plausch. Gak lengkap ya kayaknya kalau bahas balas dendam tapi nggak diceritain tentang kisah kali ini. Jadi Gary Plausch ini nggak pernah menyangka kalau anaknya bakal diculik dan juga dilecehkan sama pelatih karatenya sendiri yaitu Jeff Doucette. Nah, karena nggak terima dan juga udah emosi banget begitu sampai di bandara, Gary tuh langsung nembak kepala Jeff ini pakai sebuah pistol. Peristiwa ini terekam jelas sama kru TV di sana dan dalam waktu singkat Jeff jatuh ke lantai lalu polisi mengamankan Gary juga. Dari kejadian ini opini publik sempat terbelah menjadi dua. Ada yang dukung Gary tapi ada juga yang bilang kalau tindakannya tuh salah ya teman-teman. Cuma ujung-ujungnya Gary tuh tetap didakwa dengan pembunuhan tingkat 2, namun berujung cuma dapat hukuman percobaan serta kerja sosial sehingga membuatnya tidak pernah masuk penjara sama sekali. Bahkan setelah beberapa tahun nih, dia tuh akhirnya bisa balik ke kehidupannya yang lama ya teman-teman. Di lain sisi, anaknya bahkan menulis buku Why Gary Why untuk memahami ayahnya dan membantu korban pelecehan lainnya juga. Nomor 3. Aku Yada.
Selama lebih dari 10 tahun, aku Yadav dan gengnya ini sering banget neror 300 keluarga di Kasturba Nagar, India sana ya teman-teman. Iya, seriusan. Mereka suka masuk ke rumah orang seenaknya, minta uang, ngancem, atau bahkan melakukan pelecehan juga. Nah, waktu sidang di tanggal 13 Agustus tahun 2004, amarah ibu-ibu yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Mereka tuh rame-rame datang ke pengadilan bawa pisau dapur, bubuk cabai, dan juga bebatuan hanya untuk menyerang Yadav ini. Polisi di sana pun gak bisa berbuat banyak ya. Beberapa perempuan saat itu sempat ditangkap, namun akhirnya berujung dibebaskan karena tidak ada bukti yang kuat teman-teman. Setelah kejadian ini, warga Kasturba Nagar malah mengadakan pesta untuk merayakan momen tersebut loh. Nomor 2. Lena Bobbitt. Sebelum nama Lorena Bobbitt jadi terkenal, aslinya dia tuh harus bertahan di dalam rumah tangga yang penuh kekerasan dari suaminya yang bernama John Wayne Bobbitt. Nah, setelah bertahun-tahun disiksa, akhirnya suatu hari Lorena nekat motok alat vital suaminya pas lagi tidur, lalu dibuang ke ladang sebelum menelpon ambulans. Meski alat vital John berhasil disambung lagi lewat operasi, tapi dia tuh tetap kalah di pengadilan loh teman-teman. John pun akhirnya mengajukan gugatan cerai dan mereka pun resmi berpisah pada tahun 1995. Sekarang Lorena ganti nama jadi Lorena Gallo serta aktif bekerja sebagai advokat untuk para korban KDRT. Ini tapi kalau dipikir-pikir pacar atau suami berikutnya aku jamin gak berani macam-macam sih ya setelah tahu kisahnya ini kan. Nomor 1. Jared Harris. Aslinya, Anthony Stockelman yang merupakan pelaku pembunuhan atas seorang gadis kecil bernama Caitlin Coleman itu sudah dihukum penjara seumur hidupnya guys. Tapi keadilan gak berhenti di situ ya. Sepupu Katie yaitu Jared Harris yang juga ada di penjara karena kasus pencurian, balas dendam dengan menato jidat Stockelman ini dengan tulisan Katie's Revenge waktu lagi tidur. Tato itu jadi simbol balas dendam keluarga korban yang merasa hukuman pengadilan tuh belum cukup. Walaupun ujung-ujungnya Harris mendapat hukuman lebih, tapi orang-orang tuh tetap merasa worth it banget ya guys. Namun gimana sih kalau menurut kalian? Kalau di posisi yang sama nih, bakal berani nato itu orang gak sih? Atau malah ngelakuin yang lebih parah? Komen di bawah ya guys. Udah segitu aja, bye-bye.